Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Nugroho, manajemen B kelas sore dengan NIM 22 10 10 11 241. Akan membacakan hasil review tentang buku yang berjudul Slow Living. Untuk bukunya sendiri, bab 1 adalah penulis menjelaskan bahwa kita tidak harus terobsesi pada kecepatan dalam melakukan segala hal dengan terlalu terburu-buru, sehingga membuat kita merasa tak punya waktu untuk bersantai, yang membuat kita tidak bisa menikmati setiap momen. Dalam bab ini, penulis juga membuka pemikiran pembaca agar tanpa menjadi sibuk, kita tetap bisa produktif dengan fokus pada satu hal. Investasikan waktu pada hal penting, berlatih ikhlas untuk kesempatan yang lepas dengan perlunya, menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjalani slow living. Untuk bab 2 juga, hasil review saya adalah penulis menjelaskan pentingnya slow living pada kehidupan kita agar kita lebih menikmati momen dalam hidup sehingga menciptakan kebahagiaan pada diri kita sendiri. Pada bab ini menggambarkan kekacauan hidup seseorang yang terlalu terburu-buru sehingga malah menimbulkan masalah baru yang berdampak pada kebahagiaan seseorang. Penulis menjelaskan bahwa kita harus memprioritaskan yang penting dahulu, melakukan secara bertahap, dan melihat kembali tujuan pada diri kita masing-masing agar terhindar dari frustasi karena merasa tertinggal. Untuk bab 3 sendiri, bab ini penulis mulai memperkenalkan konsep dalam gaya hidup slow living, yaitu menjalani hidup dengan kesadaran untuk mengerem dalam rangka menyayangi hidup kita dan menjaga kesehatan baik mental maupun fisik. Slow living muncul karena gerakan slow road di Roma tahun 1980-an yang dicetuskan Cario Petrini sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan fast road, terutama MC Donau yang membuka outlet di sana, yang kemudian diaplikasikan pada aspek-aspek yang lebih luas yang kita kenal sebagai slow living. Bab ini juga membahas tentang filosofi yang bisa menjadi panutan, yaitu stoikisme, yang mana intinya kita harus sadar akan hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Bab 4. Bab ini penulis menekankan kita dalam memahami makna takdir agar kita perlu mengenal batasan bahwa manusia hanya bisa memilih mimpi tapi tidak bisa memilih hasil akhirnya. Penulis meminta kita agar tidak menganggap takdir adalah kutukan dari Tuhan dan agar mencari sisi baik dari takdir yang diberikan oleh Tuhan. Penulis juga melarang kita untuk menyalahkan Tuhan karena rencana kita gagal. Mungkin saja Tuhan mempunyai skenario yang lebih baik daripada rencana kita. Penulis juga meminta agar kita lebih mencintai takdir yang terjadi untuk lebih menikmati hidup tanpa memikirkan hal-hal di luar kendali kita untuk lebih dekat mencapai gaya hidup slow living. Bab 5. Penulis ingin kita agar tidak terlalu berharap lebih karena dalam praktik pelaksanaannya ternyata tidak gampang untuk mewujudkan target tersebut, seperti target lulus kuliah tepat waktu, belum mendapat kerja impian, belum sukses dengan standar orang lain, dan belum menikah pada umur yang menjadi standar di masyarakat. Penulis menginginkan kita untuk belajar self-trust yang baik dengan menyadari bahwa kita tidak bisa sempurna. Bab 6. Bab 6 mengambil jeda atau istirahat di tengah-tengah pekerjaan yang padat
dengan melakukan hobi kita yang membantu merecharge kebutuhan mental dan fisik kita, sehingga membuat kita kembali pulih dan kembali fokus dalam menjalani kehidupan. Bab 7, penulis menyampaikan bahwa proses dapat dilakukan secara bertahap dan lambat, tetapi hasilnya tidak berkhianat, seperti nasihat orang tua zaman dulu, yaitu alon-alon waten kelakon, agar kita bisa menikmati setiap momen dalam hidup tanpa terburu-buru. Penulis ingin kita lebih mencintai hidup kita tanpa gangguan dari luar, seperti takut terlambat atau ketinggalan memulai sesuatu. Penulis menekankan kita untuk melambat merupakan pilihan prestisius yang jika dipikir-pikir lagi, proses perlahan tapi maksimal nyatanya memang lebih realistis ketimbang terburu-buru tapi berantakan. Penulis memberikan metode-metode dalam menjalani hidup slow living dengan hal-hal sederhana, seperti mulai bangun lebih awal, membuat list seperti memasak makanan sendiri, mengurangi penggunaan gawai dan medsos, dan mendekatkan diri pada alam. Untuk sekian review saya dari buku yang berjudul Slow Living. Selebihnya kurang kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk review saya membaca hasil review, karena saya orangnya mudah lupa, dikarenakan ya kerja banyak pikiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.